Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Dan yang terlebih-lebih yang mesti kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Untuk yang kedua, marilah kita memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, tidak ada pertolongan melainkan pertolongan syafaat baginda Rasulullah. Maka selama kita di dunia ini, hendaklah kita memperbanyak solawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 11 di sini ingin membahas tentang azan dan iqamah. Yang pertama adalah azan. Pengertian azan. Azan secara bahasa berarti pemberitahuan atau seruan. Azan secara istilah berarti seruan untuk mengajak orang melakukan solat. Orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazzin. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum mengumandangkan azan bagi penduduk yang menetap di satu daerah adalah fardu kifayah. Hukum mengumandangkan azan bagi musafir adalah sunnah. Azan bertujuan memberitahukan kepada kaum muslimin bahawa waktu mendirikan solat telah tiba. Azan juga sebagai tanda panggilan untuk mendirikan solat berjamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'azzil lakum ahadukum waliyu'ammakum waliyummakum akbarukum." Ruwahul Bukhari. Artinya, jika waktu solat telah tiba, hendaklah salah satu di antara kalian untuk mengumandangkan azan, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kamu menjadi imam. Jika azan telah dikumandangkan, maka kita harus segera meninggalkan pekerjaan dan bersiap-siap untuk mendirikan solat berjamaah atau solat sendirian. Yang kedua, syarat muazzin. Yang pertama adalah baligh, yang kedua jujur, yang ketiga suaranya nyaring, dan yang keempat mengetahui kapan waktu solat. Yang ketiga adalah lafal azan. Di sini lafal azan terbagi dua. Jikalau azan waktu zuhur, waktu asyar, maghrib, isya, itu tidak ada penambahan seperti biasa sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai kalimat la ilaha illallah. Jadi apa perbedaan sih antara azan solat zuhur dengan azan solat subuh? Perbedaannya hanya penambahan tentang as-salatu khairum minan naum. Jikalau kita mengumandangkan azan di waktu subuh, cukup menambah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Apalagi sekarang ini yang paling susah untuk didirikan itu adalah solat subuh. Maka daripada itu, kemungkinan dengan bertambahnya
lafaz tersebut, manusia sadar bahwasanya solat itu lebih baik daripada tidur. Baiklah, lafal azan, perbedaan lafal azan dan antara zuhur dan subuh itu cuman itu saja. Maka selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nada. Oke, yang selanjutnya yaitu 4. Adab mengumandangkan azan. Adab mengumandangkan azan menurut jumhur ulama ada 7. Yang pertama, muazin tidak menerima upah dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, muazin harus suci dari hadas besar, hadas kecil, dan najis. Yang ketiga, muazin menghadap kiblat ketika sedang mengumandangkan azan. Yang keempat, muazin memasukkan kedua anak jarinya ke dalam kedua telinganya. Yang kelima, suara muazin harus nyaring. Yang keenam, muazin tidak boleh berbicara selama sedang mengumandangkan azan. Dan yang terakhir yaitu, setelah selesai azan, muazin dan yang mendengar azan hendaklah membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Yang artinya, ya Allah, Tuhan yang menguasai seruan yang sempurna ini dan salat yang sedang didirikan, berikanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan dan kemuliaan, derajat yang tertinggi, angkatlah ke tempat kedudukan yang paling mulia yang telah engkau janjikan, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca doa setelah selesai azan, niscaya ia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang berikutnya yaitu yang kelima, adab bagi yang mendengar azan. Di sini adab bagi yang mendengar azan ada 3. Yang pertama, orang yang mendengar azan hendaklah mendengarkannya. Yang kedua, orang yang mendengar azan hendaklah meninggalkan seluruh aktivitas dan bergegas menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Yang ketiga, orang yang mendengar azan hendaklah menirukan secara perlahan lafal-lafal yang diucapkan oleh muazin, kecuali pada lafal hayya 'alas shalah dan pada lafal hayya 'alal falah. Disunahkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Apabila dikumandangkan lafal as-salatu khairum minan naum pada lafal salat subuh, maka hendaklah yang mendengar menjawab dengan lafal shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga kami, yaitu Said Kutub. Untuk bagian B ialah tentang pengertian iqamah. Iqamah artinya panggilan atau seruan bahwa solat akan segera didirikan. Hukum mengumandangkan iqamah adalah sunnah untuk setiap solat wajib 5 waktu, baik solat berjamaah ataupun solat sendirian. Tujuan iqamah dikumandangkan adalah untuk memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa solat akan segera dilaksanakan atau dimulai. Seluruh jamaah berdiri, mengatur dan meluruskan barisan atau safnya. Kemudian bersiap-siap untuk mendirikan solat berjamaah. Yang kedua ialah
lafal iqamah. Bagaimana lafal iqamah? Mungkin sudah tidak perlu lagi kita teliti lebih jauh. Iqamah lebih sering kita dengar. Sebagaimana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Setelah iqamah kita ucapkan atau kita lafazkan, ada beberapa hal yang disunnahkan dalam iqamah, yaitu al-hardu. Apa yang dimaksud dengan al-hardu? Al-hardu itu adalah mempercepat. Jadi sempat pada masa itu Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, yang artinya, jika engkau azan maka pelan-pelanlah, dan jika engkau iqamah maka cepatlah. Hadis riwayat Abu Asy-Syaikh dari Abu Hurairah. Saat iqamah dikumandangkan, orang-orang yang mendengar juga disunnahkan menunaikan bacaan iqamah seperti saat menirukan azan. Ketika sampai kalimat qad qamatis shalah, orang yang mendengarnya disunnahkan membaca aqamaha wa adamaha. Dalam hal azan dan iqamah ada penjelasan seperti berikut. Imam lebih berhak terhadap iqamah. Oleh karena itu, muazzin tidak boleh melaksanakan iqamah kecuali setelah imam telah hadir dan dengan izinnya. Rasulullah SAW bersabda, al-muazzinu amlaku bil azan wal imamu amlaku bil iqamah. Apa artinya? Muazzin lebih berhak terhadap azan dan imam lebih berhak terhadap iqamah. Maka bisa kita simpulkan perbedaan antara muazzin dan iqamah. Azan dikatakan dalam sabda Rasulullah tersebut, ada perbedaan ketika kita mengumandangkan azan antara bacaan yang pertama dan bacaan kedua itu diberi jarak. Dan ketika iqamah maka dipercepat. Tidak ada jarak di antara kalimat. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ke kalimat berikutnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Oleh karena itu bisa kita pahami perbedaannya hanya saja antara lambat dan cepat. Oke, cukup sekian yang dapat kami presentasikan tentang azan dan iqamah. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni syukran katsiran idza mawjud khotoina. Alaikum afwan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.